A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamil jihadi, adapun ini itu ada suatu hukum-hukum masalah jihad. Nah, supaya kita tidak salah paham, supaya kita tidak menjadi teroris. Nah, itu ada hukum-hukumnya tertentu, namanya jihad itu. Makanya dulu itu ingat waktu teroris itu diwawancarai. Kalau orang itu kok belajar fikih, insya Allah tidak akan menjadi teroris. Nah itu ya, orang tahu hukum-hukumnya. Wakana dan ada apa lamru, perkara atau perintah dengan jihad, bihi dengan jihad. Ada itu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'dal hijrati, setelah hijrah. Jadi sebelum hijrah itu belum ada istilahnya itu perintah jihad. Nah, jadi jihad itu mulai ada ketika Nabi itu sudah hijrah. Nah, perang yang pertama jihad itu adalah perang Badar. Nah, itu ya, yang sholawatnya kalian nyanyikan itu, sholatullah, salamullah. Nah, itu ya, itu yang tidak masuk akal katanya kan. 313 melawan 1030 orang, 1013 orang. Fardu kifayatin itu hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika di zaman Nabi itu fardu kifayah. Wa amma ba'dahu, dan adapun setelah di zaman Nabi itu perangnya falil kufari, maka itu untuk orang-orang kafir. Lah yang diperangi tadi itu halani falil kufari, maka itu bagi orang-orang kafir. Halani adapun ada dua keadaan. Jadi orang kafir yang hukumnya kita memerangi orang kafir itu hukumnya ada dua. Maksudnya orang yang kafir harbi. Kafir harbi itu yang bagaimana? Yang dia itu mengajak perang kepada kita. Nah, kalau yang tidak ngajak perang dengan kita itu bukan kafir harbi namanya. Nah, bisa dimasukkan nanti kafir mu'ahad atau saling ada kerjasama, tidak saling menjajah, tidak saling berperang. Ahaduhuma, adapun salah satu daripada dua tadi, ayakunu, jika ada siapa orang kafir yang mengajak perang kita tadi, mengajaknya itu bibiladihim, di negara mereka. Jadi umpama kita dekatnya dengan negara kafir mana, umpama kan, lah kok ngajak perang kita, entah tentang perbatasan, entah apa, sehingganya menjadi peperangan. Fal jihadu, maka adapun jihad yang sedemikian itu, kita di negara kita, dia di negaranya dia sendiri, hukumnya itu fardu kifayatin, fardu kifayah alal muslimina, atas orang-orang Islam, fi kulli sanatin, di tiap-tiap tahun. Jadi setiap tahunnya itu nanti digilir oleh pemimpin kita, dipilih, nah, siapa tahun ini yang berperang, tahun besok siapa lagi. Nah itu pun nanti ada syarat-syarat tertentu yang kita itu boleh ikut berperang. Itu pun yaitu tadi negara kafir yang mengajak perang kepada kita. Itu. Lah, faida fa'alahu, maka ketika kau mengerjakan kepada jihad, siapa man orang-orang fihi yang di dalam negara muslimin tersebut, kifayatun, maka sudah mencukupi. Sakoto, dan juga gugur apa al-khuruju, untuk keluar berjihad, anil bakina, dari orang-orang Islam yang lain. Jadi
salah satu hukum kifayah yaitu berjihad, yang jihadnya tadi memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita, yang posisi orang kafir tadi di negaranya sendiri, maka hukumnya fardu kifayah, tiap tahun nanti dipilih oleh pemimpin kita, itu begitu ya. Nah, jadi hukum fardu kifayah itu banyak, termasuk ini tadi, nah, termasuk di dalam daerah kita, nah itu harus ada orang-orang yang alim walaupun cuma satu. Termasuklah berjamaah di masjid, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi Pak Topik jangan kecil hati kalau kok berjamaah cuma satu orang, dua orang ya. Itu Pak Topik sudah menggugurkan dosanya orang sekeliling daripada wilayah masjid sini. Nah itu begitu. Jadi Pak Topik itu menyelamatkan orang banyak. Jadi jangan ibaratnya itu kecil hati pas sholat jamaah kok sendirian berdua dengan Bang Edi, dengan Mbah Yanto ya. Harus semangat. Itu hukumnya fardu kifayah. Termasuklah berjamaah. Andai kan di wilayah itu kok tidak ada masjid, maka berjamaah sholat 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Di sini kok nggak ada masjid, di bawah nggak ada masjid, di dusun nggak ada masjid, maka sekampung Matagual ini asal Pak Topik kok berjamaah dengan istrinya, dengan anaknya, itu sudah menggugurkan dosanya orang sekampung. Sama dengan Pak Topik ini sholat berjamaah tadi, sama dengan jihad ini tadi. Kalau Pak Topik sudah berjamaah dengan Mbah Yanto atau dengan Bang Edi, maka orang sekampung sekeliling dari masjid itu sudah selamat, tidak berdosa semua akibat Pak Topik mau berjamaah di masjid. Nah itu begitu. Kalau dewean Pak, adan ya sikok tulah, komat ya diolah, imam ya diolah, makmum ya diolah, itu sudah termasuk organ tunggal istilahnya, asal di masjid. Nah itu Pak ya. Jadi harus semangat Pak Topik, Mbak Yanto, Bang Edi, kita ke masjid ya. Artinya selain menjadi ibadah kita sendiri, kita menyelamatkan daripada masyarakat kita. Nah, termasuklah ngurus mayit ya. Nah itu fardu kifayah. Kalau ada sudah satu dua orang sudah ada yang mengurusnya, sudah, lainnya tidak berdosa. Itu yang pertama. Jadi posisi orang kafirnya yang ngajak perang kita di negaranya sendiri, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Wasani, dan kedua, ayadkhula, jika kok masuk siapa al-kufaru orang kafir tadi, bila datan, di dalam negara minggiladil muslimina, dari negaranya orang-orang Islam, dia sudah menjajah kita, masuk ke wilayah teritorial negara kita, ingin memerangi kita. Au yang zilu, atau bertempat siapa mereka qoriban, dekat minha, dari negara orang Islam tadi. Umpama ini perang dengan Amerika, dia tinggal di Malaysia, sudah siap-siap. Nah, ini contohnya begitu. Atau memang sudah masuk ke wilayah negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Lah, kalau orang kafir kok sudah masuk ke negara kita ingin menjajah, ngajak perang, fal jihadu, maka adapun hukum jihadnya khina idin, ketika posisinya seperti ini, itu fardu ainin, hukumnya fardu ain, seperti sholat 5 waktu alaihim, atas mereka orang-orang Islam yang tinggal di negara ini. Nah itu ya. Jadi kalau kok kita dijajah, itu boleh Pak Topik, wah timbang apa Pak Janis, Pak Tamrin, Pak Topik umpama kan, daripada aku hidup kena marah bini terus, pening aku umpama kan, nah itu enak aku jihad, nah kan gitu. Nah, itu hukumnya fardu ain, itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Macam mana Pak Pulis? Nah itu ya. Ya daripada pening tadi kan. Siapa tahu nanti mati syahid, balasannya langsung ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau posisi orang kafir tadi sudah nyerang kita, atau bersiap-siap untuk nyerang kita, itu ya.
Fayalzamu, maka menjadi wajib apa ahlu dalikal baladi, ahli demikian negara tersebut, ad-daf'a untuk memeranginya atau menolak atau menahan, lil kufari untuk orang-orang kafir yang menyerang kita tadi, bima dengan apapun itu, yumkinu yang memungkinkan, minhum dari mereka ahli negara Islam yang dijajah tadi atau diperangi tadi. Jadi kalau kok ada orang kafir ngajak perang kita, sudah masuk ke negara kita, terus atau dia itu sudah menempati daerah yang dekat dengan negara kita karena ngajak perang, maka hukumnya naik statusnya menjadi fardu ain. Nah, terus caranya Pak, Anda punya bedil, apapun yang dia punya untuk bisa melawannya. Nak pakai petet kayak, nak pakai bedil-bedilan yang kini dibuat anak-anak itu ya kan. Dulu pakai bambu runcing tahan kanti apa sesepuh-sesepuh kita ya. Ini pas, ini momennya pas hari kemerdekaan Republik Indonesia, pas bab jihad. Nah, ini orang tua-tua kita dulu, guru-guru kita itu pakai bambu. Nah, macam-macam lah caranya. Macam mana caranya biar bisa mengusir daripada yang menjajah kita. Nah, hukumnya menjadi fardu ain. Sudah bisa bedakan ya? Kalau yang ngajak perang masih di negaranya, maka hukumnya fardu kifayah. Kalau yang ngajak perang sudah dekat dengan kita, apalagi kok sudah masuk ke wilayah teritorial kita, maka menjadi hukumnya fardu ain. Caranya bagaimana Pak? Bisanya kamu apa? Kamu santet ya terserah Bang Edi. Nah, itu cara begitu. Oh, di sini begitu kok. Bima yumkinu minhum. Nah, itu artinya apapun yang bisa dia lakukan. Nah, itu ya. Nah, cara begitu itu menjadi hukum fardu ain, naik status hukumnya. Nah, sudah bisa dipahami ya hukumnya ya. Itu. Terus sekarang wasara itu wujubil jihadi, dan adapun syarat wajibnya jihad. Dan syarat-syaratnya orang itu boleh ikut berperang itu sab'u khisolin, ada yang diwajibkan jihad itu sab'u khisolin, ada 7 macam. Nah, 7 perkara atau 7 tingkah. Akadu, adapun yang pertama itu al-islamu, Islam. Kalau kok ngakunya orang Islam, nah, dia kok di negaranya diserang oleh orang kafir, maka dia wajib menjadi fardu ain untuk berjihad. Fala jihada, maka tidak ada hukum jihad alal kafiri atas orang-orang kafir, ya ikut perang gitu wae. Cuman hukumnya bukan jihad namanya. Nah, itu ya pahlawan gitu wae. Cuman bukan mujahid namanya. Nah, sudah bisa dibedakan Pak Janis ya. Dulu masalah pernah ditanyakan, kalau orang yang non-Islam Pak ikut perang ya pahlawan gitu Pak ya. Tetap kita harus berterima kasih atas jasa-jasa beliau. Man lam yaskurun nas lam yaskurullah. Nah, kan kita kok tidak mau mengenang jasa-jasa beliau, tidak mau berterima kasih kepada beliau-beliau, ya kita termasuk tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu ya. Sudah tahu hukumnya Pak Janis ya. Nah, kalau kok yang ngapot tadi orang Islam yang meninggal baru namanya syuhada. Nah, dan dia dinamakan jihad. Nah, itu ya. Kalau meninggal dinamakan syuhada. Itu yang pertama. Wasani, dan adapun yang kedua itu al-bulugu, sudah balik. Fala jihada, maka tidak ada hukum jihad ala sobi, atas anak-anak kecil. Walaupun kalau dalam kitab Bajuri itu boleh bantu. Nah, ya, boleh bantu. Tapi dia belum berkewajiban, belum wajib untuk berjihad. Itu yang nomor 2. Kalau masih anak kecil mah ngerepotin, lagi dengar bedil duor malah mendadak ngomong kita, anda jadi jihad gara-gara ngomong tadi malah kita kena tembak ya kan itu. Nah, itu ya, itu yang nomor 2. Wasalisu, dan yang nomor 3 itu al-aklu, berakal. Fala jihada, maka tidak ada bentuk jihad alal majnunin, atas orang-orang gila. Orang gila diajak jihad bahaya, ya kan? Pak Janis ngajak orang gila berjihad perang, kaget Pak Janis ditembaknya sendiri,
Orang perang nian-nian malah dia nak main-main, tembak-tembak dor ya kan. Malah Pak Jani jadi tembak, orang kena kau ya kan. Caca mati, dia kena tembak, Caca enggak kena, denger tembakan kelar, aduh kena aku mati. Dia pura-pura mau orang gila. Ya, kalau yang dia nembak kita, jadi bahaya di kita ya kan. Makanya nggak boleh diikutkan jihad, nah gitu. Kalau Mu'alif rahimahullah, ngabis peluru ya, ngabisin makanan ya. Nah, itu ya. Nah, jadi melemahkan bala tentara malah merepotkan gitu. Kita sudah menyusun strategi supaya musuh nggak tahu, malah dia ngasih tahu, kawanku gini mah dibedil, tahu rahasia kita karena dia orang gila tadi ya. Pokoknya setiap entah polisi entah apa itu dites dulu kejiwaannya. Nah itu ya. Wah, takutnya itu malah nembak komandannya, nah itu repot. Jadi nggak boleh ya. Terus syarat yang keempat warobiu, dan adapun yang keempat itu al-khurriyatu, merdeka. Lalu sekarang sudah tidak ada bedanya ya, merdeka semua. Maksudnya hamba saya dengan bukan gitu ya. Fala jihada, maka tidak ada diperkenankan bentuk jihad ala rokikin, atas budak atau hamba saya. Walau amarohu, walaupun memerintahkan kepada hamba saya atau budak tadi, siapa sayyiduhu, tuannya hamba saya tadi. Wala mubadun, dan juga tidak diperkenan, tidak wajib bagi hamba saya atau budak mubaat. Mubaat itu yang bagaimana sih Pak? Mubaat itu budak atau hamba saya, tapi dia sudah menebus dirinya sebagian. Umpama harganya itu dia itu 100 juta, dia entah sudah bayar 1 juta, 2 juta, atau 10 juta. Itu namanya budak atau hamba saya yang mubaat. Wala mudabirun, dan juga bukan hamba saya yang mudabar. Mudabar yang bagaimana lagi Pak? Mudabar itu yang sudah dikasih janji sama tuannya, andaikan tuannya itu meninggal, dia itu merdeka. Itu namanya mudabar. Wala mukatabun, dan juga bukan hamba saya yang mukatab, yang sudah ditulis bahwa dia ingin memerdekakan dirinya kalau telah bayarnya, itu namanya mukatab. Itu syarat yang keempat, harus orang merdeka. Kalau sekarang ya enggak ada itu ya. Wal khamisu, dan syarat yang kelima itu adzukuriyatu, laki-laki. Kalau dalam fikih, dalam jihad Islam itu yang jihad itu yang boleh cuman laki-laki. Fala jihad, maka tidak ada bentuk jihad alal imra'atin, atas seorang perempuan. Wa khungsa, dan juga orang wandu, miskilun, yang miskil. Wandu itu alat kelaminnya 2. Banci. Banci ikut perang malah kawannya ketawa semua. Ayo lawan aku. Nah, itu repot malah. Akhirnya tembak. Bukan jadi perang, malah Pak Guru Tamrin ditarik ke semaan. Kamu jenggatmu kok putih, katanya kan gitu. Malah tidak jadi ya, makanya tidak diperkenankan itu. Yang wasadisu, dan yang nomor 6 itu as-sihhatu, sehat. Fala jihada, maka tidak diperkenankan ikut jihad, tidak menjadi syarat jihad alal amaridi, atas orang yang sakit. Bimarodin, dengan sakit, yamna'uhu, yang mencegah atau menghambat kepada orang yang sakit tadi, an qitalin, dari peperangan. Warukubi, dan juga kendaraan. Ila bimasyakotin, kecuali karena keadaan syadidatin, yang genting. Kahima, seperti panas, mutbakon, yang tetap, mutbakotan, yang tetap, demam ya, panas atau demam yang tetap terus menerus. Jadi syarat yang keenam, orang itu boleh diperkenankan ikut jihad kalau badannya sehat. Nah, ya kalau bisa ya yang utuh badannya itu. Oh ini, oh iya, oh enggak, ini maksudnya demam nian gitu loh ya. Demam nian caknya semangat ikut jihad, baru nyampe tempat peperangan gigil pula. Jadi ngerepotin kawannya, yang kawannya harusnya fokus bisa perang, malah ngurusin dia, ngerepotin jadinya. Makanya nggak boleh.
malah jadi beban ya. Itu begitu jihad tuh. Jadi ada aturan-aturan tadi. Kalau cuman sakit panu itu boleh Pak Guru ya. Atau sakit hati tadi ya silakan. Maksudnya sakit badannya gitu ya. Walaupun nanti ada cerita-cerita di kisah ibaratnya jihadnya Nabi, ada anak kecil yang ikut jihad, ada perempuan yang ikut jihad, ada orang yang sakit ikut jihad, namun hukumnya tidak wajib untuk beliau-beliau tersebut. Itu begitu ya. Itu kan untuk menyemangati orang yang sehat wae supaya semangat untuk berjihad, maksudnya begitu. Kalau ada hadis-hadis itu menerangkan itu. Wasabi udah yang ketiga tali atas berperang. Maka tidak ada bentuk jihad alal akto ilyadi atas orang yang terputus tangannya, masalah umpamanya. Jadi itu harus yang kuat, nengok darah ya kuat, bunuh ya tega maksudnya, begitu loh. Kuat dalam satu enggak, tapi tidak telat nengok, nyembelih kambing, nyembelih apa namanya, gue emang gigil kan, malah gamane apa ceblok, malah ikut perang ya, itu malah apa mateni sidik ngono malah nanti malah ya kena mati duluan malah. Ada min ahibatil kitali dan juga tidak adanya takutnya dalam peperangan. Kasilahin seperti takut pedang, wa markubin dan takut naik kendaraan, wa nafakotin dan juga takut masalah nafakohnya. Maksudnya kuat, mampu atau punya kekuatan untuk perang, untuk mengangkat pedang, untuk naik kendaraan, untuk modal dalam peperangannya. Itu begitu syarat-syarat orang itu boleh berjihad. Memang ada yang merangin kita, enggak kok seperti cerita-cerita yang ada di teroris-teroris yang ada di negara kita ya. Orang itu tidak merangin kita, muahad namanya, saling kerjasama. Negara kita menyediakan pariwisata, orang non muslim atau orang kafir tadi datang berikan duit kepada kita, kok malah dibom, ya keliru ya. Enggak boleh begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Itu tadi syarat-syarat daripada boleh jihad. Pertama Islam, 2 baligh, 3 berakal, nomor 4 dia merdeka, nomor 5 dia laki-laki, nomor 6 dia sehat. Maka enggak boleh perempuan itu repot. Perempuan kok ikut jihad, mati selundupnya Pak Tamrin kok. Nah, sini. Nggak usah ikut, jadi bahaya. Makanya harus laki-laki. Yang nomor 6 yaitu sehat, yang nomor 7 harus kuat di dalam berperang. Waman usiro minal kufar, dan orang-orang yang tertawan dari orang-orang kafir, fa'ala dzurbaini wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.